walaupun pernah nyantren kepada Jibril, sebagaimana Rasulullah juga menerima wahyu daripada Jibril, tapi pendapatnya berbeda dengan Nabi Muhammad, pendapatnya berbeda dengan Al-Quran, maka dia adalah sesat waliyadzubillah. Kalau dia dengan sengaja menentang Allah, menentang Al-Quran, menentang Nabi Muhammad, jelas dia adalah munafik atau murtad. Jelas dia adalah munafik atau murtad. Jelas dia adalah munafik atau murtad. Ini kan lagi rame ini ya, lagi rame orang yang bukan kiai, orang yang bukan ulama masuk gereja baca sholawatan. Ini lagi rame sekarang, mengucapkan selamat Natal. Nabi kita bukan para ulama tadi, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Yang kita pegangi adalah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mereka. Siapapun mereka yang bertentangan dengan Al-Quran adalah sampah yang harus kita buang. Dan kalau kita ikut-ikutan, maka karenanya kita bisa menjadi murtad. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan, wa qad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wastahzu biha fala taqutu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairih innakum idam mithlahum. Kalau ada orang merayakan hari Natalan, kita ikut merayakan hari Natalan, baca sholawat di situ, ikut mengucapkan hari Natal di situ, dan mengatakan saya tidak peduli kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh. Ini bukan orang, ini bukan ulama, tapi Allah yang tidak membolehkan. Loh, kalau gitu tidak Pancasialis? Ya tidak. Orang Yahudi harus yakin agama Yahudi yang paling benar. Orang Kristen harus yakin agama Kristen yang paling benar. Orang Hindu harus yakin agama Hindu yang paling benar. Sebagaimana juga orang Islam harus yakin agama Islam paling benar. Itu namanya Pancasialis. Saling menghargai, tidak boleh mengganggu. Orang Kristen tidak boleh mengganggu perayaan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, puasa dan yang lainnya, ritual yang lainnya. Demikian juga orang Islam tidak boleh mengganggu perayaan hari raya orang Kristen. Orang Islam tidak boleh mengganggu perayaan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, apalagi agama yang ada di Indonesia. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah mengatakan innad dina indallahil Islam, agama yang benar itu hanya Islam. Ini keyakinan umat Islam. Kalau kita mengatakan, Allah mengatakan yang benar hanya Islam, kita katakan semua agama benar, murtad kita. Kita menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dikatakan tadi. Kalau duduk di satu tempat, suatu perayaan, di situ ada ucapan-ucapan yang selain ucapan orang Islam, di mana waliyadzubillah ya, waliyadzubillah, kalau orang mengucapkan hari Natal itu ada konsekuensi tersendiri. Berarti mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan Allah sudah memberi keputusan. Laqad faral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang berani berkata sesungguhnya Allah itu adalah dia Al-Masih putra Maryam. Kita katakan thalithu thalatha. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Siapa yang mengatakan? Bukan pendapat ulama. Siapa yang mengatakan? Bukan pendapat saya. Tapi ini adalah jelas ketegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu konsekuensi yang pertama. Kalau orang mengucapkan selamat hari Natal, berarti dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai Tuhan. Berarti orang yang mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan, lakot kafar, telah kafir dia. Yang kedua, konsekuensi yang kedua, berarti mengakui kalau Nabi Isa itu disalib. Orang yang mengucapkan selamat hari Natal itu sama seperti mengakui sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani, Nabi Isa telah disalib. Padahal Al-Quran dengan tegas mengatakan wa qauluhum inna qatannal masih Isa ibn Maryama Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum.
Dan dengan jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Siapa yang dihukum? Yaitu orang yang mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Nabi Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak juga menyalib Nabi Isa, tetapi murid Nabi Isa yang berkhianat kepada Nabi Isa itu yang dibunuh oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu. Jadi kalau kita mengucapkan hari Natal sama seperti mengatakan Nabi Isa terbunuh dalam keadaan disalib. Sedangkan Al-Quran mengatakan orang yang berpendapat seperti itu telah kafir dan murtad. Jadi apa yang saya sampaikan bukan memvonis fulan, tidak, tapi saya bicara apa adanya yang ada dalam Al-Quran. Dan saya tidak peduli kalau ada orang berteriak dengan lantangnya mengatakan mau apa, ya urusannya masing-masing. Kamu mau murtad urusan kamu, tapi agama tidak boleh dirubah karena kamu berkuasa, karena kamu menjadi pejabat, karena kamu menjadi raja, itu urusan kamu. Agama tetap agama, tidak boleh dirubah. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ayol hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat 85, wa man yabtawi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, membenarkan agama selain Islam, dia tidak akan diterima keyakinannya, tidak akan diterima agamanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ketegasan dari Allah. Allah menyampaikan tatkala ada ritual, tatkala ada perayaan-perayaan keagamaan agama lain, kita ikut di situ, Allah mengatakan innakum idan mithlahum. Kalau gitu kamu sama seperti mereka. Mereka kafir, kamu murtad. Mereka kafir, kamu munafik. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 140. Dan dengan jelas Allah mengatakan innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua orang munafik yang mengakui Tuhan selain Allah, dia mengaku Islam tapi ikut merayakan perayaan hari raya non-Islam, itu namanya munafik. Mereka akan dikumpulkan bersama orang kafir di neraka jahanam selama-lamanya kalau mereka tidak bersahadat dan tidak bertobat dari apa yang dilakukannya. Itulah rukun Islam yang pertama. Itulah rukun Islam, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau kita menentang rukun Islam yang pertama, habis kita bukan orang Islam sudah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Para ulama kita, para salaf kita menafsirkan apa? La ilaha illallah muhammadar rasulullah. Mereka tafsirkan amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dari firman Allah sesuai dengan kehendak Allah dan keinginan Allah. Tafsir yang diinginkan Allah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tidak boleh kita mengikuti perayaan-perayaan hari non-Islam. Bukan hanya Natal, bukan hanya Hindu, bukan hari raya Konghucu dan yang lain, semua agama selain agama Islam kita tidak boleh mengikutinya. Bahkan kita sangat gemar ya, kadangkala kita aneh kalau lagi banyak potongan hari raya tanggal 25 Desember hari Natal, kita beli rame-rame, tidak boleh, itu haram. Kalau kita tahu sengaja dalam rangka juga ikut merayakan hari Natal, kita bisa murtad. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh yang bermadhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, pengikut Imam Abu Hanifah, menafsirkan sebuah hadis Rasulullah tatkala Rasulullah masuk kota Madinah, sahabat merayakan hari raya yang dimana hari raya mereka itu adalah hari raya sebelum mereka masuk Islam. Mereka rayakan, maka Rasulullah marah besar. Alaihissallahu qad abdalalaguma, tidakkah abdalalakum, kata Allah, kata Rasulullah, tidakkah Allah telah mengganti
hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa kalian masih merayakan hari raya kafir kalian, hari raya yang bukan hari raya Islam? Hadis ini menjadi dalil bagi pengikut Imam Abu Hanifah, barang siapa menghadiahkan sebutir telur untuk ikut merayakan hari raya non Islam, maka dia telah murtad dan kafir. Jadi ikut makan makanan hari Natal, ikut belanja ya karena potongan hari Natal, apalagi ikut memberi hadiah, apalagi ikut di gereja, apalagi juga ikut mengucapkan selamat. Nah, kita tidak peduli. Nabi saya bukan orang-orang yang ngaku ulama tapi pendapatnya menyimpang dari agama. Nabi saya bukan mereka. Nabi saya adalah Nabi Muhammad. Nah, Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syahadat kita, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, artinya saya beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah sebagaimana yang kita ucapkan tadi, tidak boleh mengikuti dan meyakini selain Tuhan kita dan hari raya kita. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Amanna, kalau kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi tiada nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Amanna bi Rasulillah, kami beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'an Rasulillah, dan beriman dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan kehendak Rasulullah. Walaupun pernah nyantren kepada Jibril, sebagaimana Rasulullah juga menerima wahyu daripada Jibril, tapi pendapatnya berbeda dengan Nabi Muhammad, pendapatnya berbeda dengan Al-Quran, maka dia adalah sesat waliyadzubillah. Kalau dia dengan sengaja menentang Allah, menentang Al-Quran, menentang Nabi Muhammad, jelas dia adalah munafik atau murtad. Siapa yang mengatakan? Bukan saya, tapi Al-Quran dan Al-Hadis yang menyampaikan. Ini ayyul hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami bersama.